Hai Anila Lovers, ada Nasir di sini. Saya sedang bersama Silvi. Kak Silvi. Nah, jadi tadi pagi Kak Sil, aku kan lihat Twitter, ya kan? Lihat Twitter, di sana ada trending dari seorang penyanyi gabus terkenal yang kelihatannya tuh nggak nyangka aja sih ya. Iya, dan aku suka loh sebenarnya. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, intro dulu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Teteh Nisa ini, aku mau ngasih info ke Anila Lovers kalau kita udah sama-sama di swab ya Kak ya. Yap. Jadi kita nggak pakai masker demi kebutuhan konten ini. Jadi biar suara kita jelas, masuk ke audionya juga gitu. Tapi tetap jaga jarak Benar, jaga jarak, dan jaga hati juga. jaga hati. Nah, karena hati itu harus berhati-hati seperti kasus yang akan kita bahas ini. Benar. Ya kan? Tapi sebelum kita bahas secara gamblang dan panjang, kita lihat dulu tim pemelatih. Progres si pemelatih, Benar. wow, cepet Bagus banget. banget. Padahal progresnya itu dimulai dari bulan Januari ya. Sekarang sudah tutup genteng. Sekarang tutup genteng, kurang dari 1 bulan. Iya, tutup genteng dikit lagi udah di meeting lagi deh. Wah, keren banget. Kurang lebih sebulan ya. Sebulan, Ya, sebulan. ampun. Ya siapa tuh bulan depan udah mulai finishing dan bisa dihuni langsung. Iya, benar. Ya, Cepat kan? akad kredit cepet bisa diterima. Betul. Jadi buat Anila Lovers yang mau info selengkapnya bisa hubungi nomor deskripsi atau nomornya Kak Silvi silakan. Sama Silvi 081116338888. Benar nggak sih? Wow. Benar. Keren, nanti ada di bawah video, bisa Anila Lovers langsung hubungi ya, atau di box deskripsi juga sudah ada. Oke, kita lanjut bahas tentang pelakor. Oh, pelakor. Please deh, pelakor ya bahasanya tuh nggak nyaman banget ya di Iya. telinga gitu. Seakan-akan pelakor itu Sesuatu yang jahat ya. ya memang sih ya kesannya jahat, namanya juga pelakor, tapi pelakor itu ya kalau menurut aku seakan-akan ngejudge pihak perempuan selalu salah. Karena memang arti dari pelakor itu sendiri artinya adalah perebut laki orang. Bener, aduh itu kejam sekali kata-kata. Iya, yang itu sering terjadi adalah ketika suatu misalkan si A sama si B punya rumah tangga nikah, nah si C datang, si C yang selalu disalahkan. Bener. Padahal si A-nya ini bisa aja kan? Gak usah pakai A deh kita sekarang. Langsung pakai Langsung. namanya langsung. Oke, Nah. seru nih. Karena yang lagi trending adalah yang sesuai tadi aku lihat di trendingnya Twitter ya kayak itu ada Nisa Sabian. Bener. Wow. Si Teteh Nisa. Si Teteh Nisa ini Teteh Nisa. disebutnya sekarang lagi trending jadi pelakor. Betul. Nah, cowoknya siapa namanya? Namanya Mas Ayus. Mas Ayus. Nah, Mas Ayus ini katanya udah punya anak 2. Anaknya 2. Istrinya cantik pula. Kak, saya lihat sih ya, mukanya istrinya tuh emang 11-12 mirip sama banget. Nisa Sabian. Benar, Cuma benar. mungkin beda umur ya. Ya beda umur. Nisa Sabian lebih gemes gitu kali ya. Iya karena masih muda, terus belum turun mesin, atau sudah punya anak 2 kan. Wah. Karena aku udah nggak usah dibahas ya. Ya gitu deh. Nah. Jadi kita bahas kasusnya itu apa sih Mas Ayus punya istri namanya Mbak Riri. Mbak Riri dan si Mas Ayus ini sebenarnya tim gambusnya si Teteh Nisa. Benar, dia Keyboardisnya Sabian ya. Sabian. Nah, di sana malah terjadi Cinlok ya kan. Bener, makanya harus tetap jaga hati sama kerja. Betul, kayak kita juga kan tadi yang Bener. kita awal kita bilang jaga hati karena kita harus hati-hati dengan hati. Wah, Bener. banyak tuh hatinya ya kan. Jadi tidak hanya karena COVID ini harus jaga jarak, Betul. jaga hati juga, karena ada yang jaraknya jauh juga hatinya terpaut. Iya, gara-gara sering video callan kayaknya. Iya, itu dia. Jadi si Mas Ayus ini adalah keyboardisnya
Sabian. Oh ya, aku ada informasi juga, sumbernya dari okezone.com Kak. Yap. Di sana adiknya Mas Ayus ini, Mbak Fadia, bilang dan membenarkan bahwa Mas Ayus dan Mbak Teteh Nisa ini saling mencintai. Iya, benar, itu yang sangat kita sayangkan ya. Aduh. Cuman statement yang beredar kan ini hanya banyak yang menyalahkan pelakor saja. Betul. Gitu loh. Tapi semuanya ada sebab dan akibat, bener kan? Tentu saja, tentu saja. Jadi kalau aku berbicara tentang perempuan, hati perempuan, ini mungkin juga bisa berbicara tentang kebiasaan cowok. Iya, kebiasaan cowok. Dia kan sedikit-sedikit ada ini ya, cewek kanan, cewek kiri, aduh gitu kan. Nggak ada sih. Ya, enggak juga. Gini kan. Nggak juga, tapi bener. Ya mungkin 50-50 ya. Iya bener. Kan Nisa Sabian selingkuh sama Mas Ayus punya istri dan anaknya 2. Kalau dipikir-pikir kan kasihan ya istrinya Mas Ayus ini, Mbak Riri. Jadi korban. Katanya jadi korban, anaknya juga 2, kasihan. Tapi kalau secara di luar kan gitu. Tapi kalau dari sudut pandangnya Kak Silvi kayak gimana? Iya sih, secara pribadi aku benar kasihan jadi suami, jadi istrinya Mas Ayus ini ya. Karena apa? Nggak semua perempuan mau di posisi itu. Ya. Cuman yang aku lihat dari kemarin di TikTok, di Twitter, banyak yang menyudutkan juga Nisa Sabian. Oke. Nah, Nisa Sabian ini secara casing polos ya. Polos banget. Dan anak muda yang bahagianya, yang penting mungkin rasa nyaman tiap hari berdua kemana-mana atau manggung bareng sama si Ayus ini ya. Jadi mungkin terbawa cinlok atau gimana ya, tapi semua ada sebab akibat loh. Iya, ada if, ada then. Yes. Ya kan? Dan kayak perempuan selalu dikasih perhatian. Iya. Bahasanya mungkin ada disalahin, tetap aja salah. Kenapa mau sama suami orang gitu kan? Ya mungkin ada yang berstatement seperti itu, tapi ada juga yang berstatement kenapa ya kita sama-sama punya hati gitu, tapi tetap salah sih, tetap jadi salah. Cuman please jangan terlalu memojokkan satu pihak, karena ada sebab akibat. Berarti laki-lakinya juga harus dipertanyakan, kenapa punya istri mau menggoda perempuan gitu. Kasihan si Karidi jadi korban, si Nisa pun termasuk menurut aku korban juga gitu, karena mulut manis laki-laki itu wow banget. Mungkin bisa kangen sama Nasir ya, bagaimana mulut manis, karena dia termasuk tipe cowok romantis menurut gue. Enggak juga. Jadi gimana cara dia menaklukkan wanita-wanitanya dia gitu loh. Jadi tapi untungnya dia punya satu pacar gitu. Setia. Ada omongan bebas di luar kasusnya Nisa sama Mas Ayus yang ada korelasinya. Aku pernah baca sebuah buku, aku lupa ya bukunya apa, yang kalau nggak salah penulisnya itu Ronald Frank. Penulisnya aku lupa judulnya. Jadi di buku itu tertulis bahwa wanita mengambil keputusan 80% berdasarkan perasaan. Sedangkan laki-laki mengambil keputusan 80% berdasarkan logika. Benar. Kalau kita korelasikan dengan Mas Ayus dan Mbak Sabian, Mbak Nisa ya. Iya, Teteh Nisa ya. Nah, Mas Ayus logikanya ke Nisa lebih muda, lebih cantik. Yes, benar. Logika kan. Benar. Nah, kalau kita ambil sudut pandangnya Nisa 80% perasaan para wanita. Bener. Aku perempuan loh. Iya, kan sering bareng. Iya. Ngobrol, diajak makan bareng, nyaman. Kerja bareng. Nyaman jadi. Selalu ada gitu kan. Oh, iya dong. Akhirnya ngeklop. Jadi si Nisa ini, kalau Nisa mandangnya logikanya Mas Ayus punya istri, punya anak, harus nafkahin keluarganya. Iya, logikanya di mana gitu. Sayangnya perempuan 80% mengambil keputusan berdasarkan perasaannya saja. Iya, benar sih. Akhirnya Mas Ayus dan Mbak Nisa ini bersatu. Itu menurut dan sudah di luar jalur yang baik. Betul. Nah, kalau kita bahas tentang benar atau salah, menurut aku dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Let it flow. Karena apa? This is hidup loh, this is life. Please deh. Pasti namanya netizen juga boleh dong menyalahkan salah satu, tapi kalau kita sih netral sih. Netral. Kita netral benar. Karena apa? Karena sesuai dengan situasi dan kondisinya, karena mereka kerja bareng, sering barengan, dan kebetulan waktu dan tempatnya cocok untuk hati yang biarpun itu salah menurut banyak orang. Please jadi suami-suami, kalau misalkan kamu ngerasa nyaman dengan wanita yang lain,
tolong kalau misalkan atas nama cinta ya jagain nih wanita, entah wanita yang kamu istri kamu atau ini, jagain hatinya. Tahu poligami kayak ya? Poligami aja. Salah ya. kontra di Indonesia, please jangan disensor ya itu ya. Ayo poligami. Oh jangan, nggak boleh. Kita tidak boleh di Indonesia, nggak itu karena masih tabu ya. Masih tabu, tapi sebenarnya nggak salah juga kalau semua pihak tidak keberatan. Iya benar sih. Sayangnya sebagian besar dari kita keberatan terutama dari wanitanya. Iya. Semua yang terjadi antara Nisa dan Mas Ayus biarkan mereka, yang sesungguhnya terjadi antara mereka biarkan mereka saja yang tahu. Benar. Kita hanya menyaksikan dan menikmati beritanya. Iya dong. Iya, kalau mau menyalahkan salah satu pihak, ya jangan terlalu inilah ya. Jadi semua ada sebab akibat, dua-duanya salah dan dari pihak ketiganya juga ada. Betul. Semuanya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Siap. Ada satu pantun kasih buat Anime Lover. Boleh, apa ya, itu? Kan? Air kotor dimasak buat masak mie. Terus daripada jadi pelakor mending poligami. Oh my god. Aduh, kacau. Oke. Ya kita tutup pembahasan kali ini, ya kan? Sekali lagi tadi kalau mau ambil rumah ada tipe melati yang terbaru di Amiland, terkeren. Di belakangnya ada tamannya. Ya, bisa buat taman. Betul. Jangan dipakai buat naruh istri muda. Ya. Oke, sekali lagi itu nomor telepon ada di box deskripsi. Jadi Nilai Lovers bisa hubungi kita, sales, tim sales, ada Kak Silvi, ada sales, ada Mbak Indah, Mbak Dwi dan banyak banget yang bakalan melayani Nilai Lovers 24 jam, Sabtu, Minggu bahkan hari libur nasional juga akan selalu dilayani. Ya kan, mau kunjungan ke lokasi kita akan buka dari Senin sampai Minggu. Oke, Kak Sil, ada yang mau disampaikan untuk Nilai Lovers? Nilai Lovers, semoga kita semua sehat ya. Amin. Dan untuk isu-isu tentang pelakor atau pebinor, semoga semuanya selesai dengan baik. Amin, betul, selesai dengan baik. Jangan lupa untuk tanya-tanya Silvi juga di nomor telepon Silvi 0811 1633 888. Sampai jumpa di. Bye bye. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye bye.